menghuni pangkal perjuangan. Perintis lahirnya Indonesia merdeka, kawasan industri asri, persawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa. Universitas hingga berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, dan landasannya menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Widya Rahmat Tresna dengan NPM 1911063105071 dari kelas 6B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun akademik 2022 semester 6 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, teman-teman semua, pernahkah kalian melihat ini? Atau kalian pernah melihat ini? Atau kalian pernah merasakan ini? Nah, hal-hal dan contoh-contoh tersebut perlu adanya pembaharuan, terutama dalam inovasi pendidikan. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu inovasi? Inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan ini berasal dari dua kata. Yang pertama, inovasi dan pendidikan. Nah, di sini yang pertama itu inovasi. Secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu innovation, yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya yaitu innovo, yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana, serta tidak secara kebetulan. Kemudian, adapun pengertian dan inovasi pendidikan, yaitu adalah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru atau discovery atau baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Nah, pengertian ini saya ambil dari sumber Ibrahim tahun 1988 dengan inovasi pendidikan, Terbit Jakarta, Diktikbud Dirjen Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kerja. Kemudian di sini selanjutnya, nah apa saja sih tujuan dalam inovasi pendidikan itu? Di sini ada menurut Handojo tahun 1974 yang mengemukakan bahwa tujuan inovasi pendidikan ialah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya atau menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, serta waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Adapun secara sistematis, arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia yaitu mengejar berbagai ketertinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jalur jenis dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Kemudian yang terakhir yaitu mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efektif, efisien, lebih maju, serta lebih baik lagi. Dan terkait inovasi pendidikan di Indonesia, apa saja inovasi yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Nah, inovasi yang sudah dilakukan dalam pendidikan Indonesia di sini ada beberapa. Yang pertama, ada inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum ini seperti contohnya yaitu pendidikan berbasis kompetensi, di mana perubahan besar dalam arti budaya sekolah, struktur, dan pedagogi yang berfokus untuk memastikan bahwa semua siswa berhasil dan mengatasi kekurangan dasar dari model pendidikan tradisional. Nah, pendidikan berbasis kompetensi juga dilaksanakan pada tingkat yang lebih dalam di lebih banyak sekolah dan kabupaten setiap tahun, serta negara bagian mulai menyesuaikan kebijakan untuk memungkinkan inovasi pendidikan berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua di sini ada inovasi proses dalam pembelajaran. Seperti contoh, di era digital ini,
Jarak seharusnya bukan lagi suatu masalah dalam dunia pendidikan. Artinya, contohnya ini seperti dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi media pembelajaran. Contohnya itu buku teks digital atau e-book, atau sering disebut e-text, yaitu buku teks elektronik, menjadi komponen utama dalam transformasi pendidikan berbasis teknologi. Kemudian yang keempat itu ada inovasi sarana dan prasarana pembelajaran. Contohnya ini melainkan dalam meliputi dalam fasilitas sekolah seperti ruang kelas, ruang lab, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada inovasi pendidik. Nah, inovasi pendidik sendiri ini contohnya seperti membuat suatu inovasi dalam perencanaan pembelajaran agar guru tidak seperti terus menerapkan pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya yaitu terkait inovasi. Selain dalam inovasi pendidikan, seperti inovasi produk juga perlu diterapkan. Yang artinya, inovasi produk itu dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan, serta menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 bahwa inovasi merupakan suatu rangkaian pengembangan dengan menyerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam sebuah produk. Seperti contohnya yaitu di sini ada e-commerce-nya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Kemudian di sini ada e-banking juga. Terkait inovasi pendidikan di Indonesia, maka pemerintah menjadi suatu hal yang penting untuk melakukan inovasi, di mana di Indonesia telah berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi dalam bidang pendidikan, seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, selain itu, pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan karena dalam hal tersebut untuk mencapai suatu tujuan pendidikan sendiri, yang dimana tujuan inovasi pendidikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, serta efektivitas sarana, serta yang dimana untuk sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya, atau menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat dalam waktu dan jumlah yang sekecil-kecilnya. Kemudian di sini terdapat beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi, yaitu terdapat 8 strategi. Yang pertama, strategi fasilitatif, di mana penyediaan fasilitas dengan maksud agar inovasi pendidikan berjalan dengan mudah dan lancar. Strategi ini kurang efektif jika kondisi sasaran perubahan tersebut sangat kurang menentang adanya inovasi dan tidak adanya sifat terbuka di masyarakat untuk menerima perubahan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada strategi pendidikan, di mana dalam strategi pendidikan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud kepada sasaran perubahan atau klien yang mengenai bentuk inovasi akan dilaksanakan. Kemudian strategi bubukan dilakukan untuk mempersuasi sasaran atau klien agar mau mengikuti inovasi yang dilakukan. Kemudian ada strategi paksaan, yaitu memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan. Artinya, sejauh mana dapat memaksa klien yang tergantung dari tingkat ketergantungan klien terhadap pelaksanaan perubahan. Kemudian ada strategi empiris rasional, adalah manusia mampu memakai akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara yang rasional. Strategi ini berdasarkan suatu pandangan yang optimistis serta dapat ditemukan di seluruh dunia. Kemudian yang keenam ada strategi normatif atau normatif serta redukatif, di mana dituliskan oleh Sigmund Freud, John Dewey, Richard Lewin, dan lain-lain. Yang menjadi pusat terpenting adalah suatu persoalan mengenai bagaimana klien memahami permasalahannya. Kemudian yang ketujuh yaitu strategi kebijakan administratif, kewajiban kekuasaan, di mana strategi ini mengubah kondisi yang di dalamnya orang lain bertindak dengan jalan membatasi alternatif. Seperti yang dikemukakan Dennis, Bene, dan Chin mengatakan pendekatan administratif bukanlah penggunaan kekuasaan dalam pengertian pengaruh oleh suatu orang atas orang lain. Kemudian ada yang kedelapan yaitu strategi gabungan politik administratif dalam pendidikan.
di mana strategi ini bersifat memaksa telah digunakan untuk beberapa tujuan penggunaan prosedur pemilihan baik untuk para guru maupun untuk para siswa. Sebagian dapat dipandang sebagai suatu strategi administratif. Sistem pengajaran dan hukum bagi para guru juga termasuk bagi siswa merupakan variasi lain dari strategi semacam ini. Kemudian ada perbedaan juga antara strategi politik administratif dengan strategi lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada 4 strategi yang menurut pandangan saya itu paling efektif untuk pengadopsian kurikulum 2013 karena 4 strategi ini memiliki keterpaduan untuk digunakan untuk kasus adopsi. Seperti yang pertama, strategi fasilitas. Strategi ini dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah demi menunjang kelancaran proses pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, yaitu strategi pendidikan. Dapat digunakan dengan adanya pelatihan terhadap guru-guru tentang pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian yang ketiga, yaitu strategi bujukan dapat digunakan untuk merayu atau membujuk klien agar menerima perubahan adopsi kurikulum 2013 sebagai alasan dasar rasional dengan mengikuti contoh yang diberikan. Kemudian yang keempat ada strategi paksaan. Dalam strategi ini, adopsi kurikulum 2013 mulai dipaksa secara halus agar tetap diterapkan untuk suatu waktu dan dimulai di beberapa sekolah terlebih dahulu. Nah, jadi keempat strategi ini yang paling efektif untuk digunakan dalam adopsi kurikulum tahun 2013. Nah, kemudian di sini inovasi pendidikan, yaitu tadi mengacu kata adopsi. Adopsi inovasi selalu berkonotasi pada perubahan proses yang rumit, di mana perubahan adalah suatu proses yang rumit karena setiap waktunya kita selalu menemui banyak perubahan di berbagai sisi kehidupan termasuk dalam dunia pendidik. Nah, merujuk pada hal tersebut, mulai menunjukkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadikan individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada kehidupan nyata. Nah, dalam perubahan terjadi bisa secara langsung melalui sebab kesukarelaan atau bahkan awal mulai perubahan dari ketidakpuasan atau intoleransi terhadap dua hal yang perlu menjadi pusat perhatian, yaitu arti dari perubahan dan proses dari perubahan. Rasa cemas akan ketidakpastian dan rasa kegembiraan ketika terdapat keberhasilan dalam perubahan tersimpan dalam makna yang subjektif dari suatu perubahan pendidikan. Contohnya di sini adalah guru. Fulgerman tahun 1983 dalam Pulan tahun 2005 meringkas bahwa suatu proses perubahan yang rumit pada guru ini adalah terdapat pada tekanan kata di kelas yang berpengaruh pada guru, yaitu yang pertama tekanan dalam kedekatan dan keyakinan, kemudian tekanan pada multidimensi dan simultan, kemudian tekanan dalam beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah dan tidak adaptasi diprediksi, kemudian tekanan pada keterlibatan pribadi dengan siswa. Nah, hal tersebut menjadikan terbatasnya waktu untuk melakukan refleksi diri yang berkelanjutan, hanya berfokus pada perspektif jangka pendek, mengisolasi dari interaksi dengan orang dewasa lainnya dan menguras lebih energi mereka. Kemudian di sini inovasi pendidikan juga terkait MBS atau manajemen berbasis sekolah, di mana MBS ini merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam konteks MBS dilakukan di lingkungan pendidikan, yaitu dalam fungsi change agent ini adalah seseorang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, pada dasarnya suatu informasi akan menjadi tacit knowledge ketika diproses oleh pikiran seseorang. Knowledge jenis ini biasanya belum dikodifikasikan atau disusun dalam bentuk tertulis. Dalam knowledge ini termasuk intuisi atau cognitive knowledge. Nah, tacit knowledge seperti intuisi ataupun cognitive knowledge atau pandangan biasanya sangat sulit untuk dikodifikasikan. Biasanya pengetahuan ini terkumpul melalui pengalaman sehari-hari pada pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengetahuan sejenis ini akan menjadi eksplisit knowledge ketika dikomunikasikan kepada pihak lain dengan format yang tepat, yaitu tertulis, grafik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang telah dikodifikasikan atau dieksplisitkan jadi biasanya telah direpresentasikan dalam suatu bentuk yang tertulis dan terstruktur, serta pengetahuan jenis ini jelas lebih mudah direkam, kemudian dikelola dan dimanfaatkan. Selanjutnya ini masih terkait dalam MBS, bagaimana upaya sekolah untuk melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Nah, yaitu caranya dengan meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tanggung jawab serta meningkatkan kompetensi sehat antara satuan pendidikan serta meningkatkan efisiensi relevansi dalam pemerataan pendidikan di daerah. Kemudian masih terkait dengan inovasi, di sini ada beberapa istilah, yaitu akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari seperti blockchain dan kriptografi. Nah, untuk blockchain ini yaitu serangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah kelompok komputer di mana di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas manapun. Berbagai macam blok data tersebut dinamakan
diamankan dan diikat satu dengan yang lainnya menggunakan prinsip kriptografi. Nah, jaringan yang ada di dalamnya tidak memiliki otoritas pusat. Kemudian, adapun manfaat blockchain yang ditawarkan sehingga menjadikan Internet of Value adalah transaksi yang permanen, sehingga apabila sudah melakukan transaksi tidak bisa di-cancel. Semua informasi yang terdapat di blockchain dapat dipastikan kebenarannya. Adapun fungsi dari blockchain ini yaitu untuk mempermudah seluruh proses transaksi. Pasalnya, blockchain ini dapat diibaratkan sebagai buku kas digital untuk dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun orang tersebut berada dengan mudah dan tanpa perlu meminta persetujuan lembaga bank. Nah, dengan adanya blockchain, transaksi menjadi lebih aman dan transparan. Kemudian ada istilah yaitu kriptografi. Kriptografi ini adalah salah satu aspek di dunia cyber security yang memiliki peran penting dalam melindungi data-data informasi dan juga saluran komunikasi. Secara mendasar, kriptografi ini adalah suatu metode yang sangat erat kaitannya dengan enkripsi, yakni proses konversi data ke dalam format atau kode tertentu. Nah, fungsi dari kriptografi ini adalah sebuah proses mengubah pesan untuk menyembunyikan maknanya. Dalam proses tersebut, kriptografi membuat atau menghasilkan pesan tertulis agar buah pesan atau informasi tetap bersifat rahasia. Adapun manfaatnya yaitu dapat dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan keamanan informasi berupa kerahasiaan, keutuhan data, serta untuk penyangkalan dan autentikasi. Nah, kata-kata yang baru didengar dalam inovasi ini tentunya juga dapat berguna untuk inovasi pendidikan mendatang. Nah, kemudian selain dari istilah blockchain dan cryptocurrency non-fungible token serta metaverse. Nah, NFT ini atau non-fungible tokens adalah suatu aset digital yang sudah terverifikasi dan memiliki nilai di dalam blockchain itu sendiri. Bisa kita gunakan sebagai karya seni digital seperti bermain games online, tanah visual atau real estate, keuangan, koleksi digital, dan masih banyak lagi. Fungsi dan manfaat NFT sendiri yaitu seperti di bidang industri seni. Fungsi NFT yang pertama adalah bagi industri seni dengan karakteristik keunikan NFT yaitu mengevaluasi kembali sektor seni digital. Kemudian yang kedua dalam bidang bisnis, di mana bisnis properti, aset, lisensi, dan olahraga juga tidak lepas dari sektor usaha yang mendapatkan manfaat dengan adanya NFT ini. Secara mudahnya karena setiap transaksi yang terjadi tercatat di dalam blockchain, sehingga dapat meminimalisir terjadi pencurian, penipu, dan kehilangan aset. Kemudian ada metaverse yang merupakan konsep virtual space atau uang digital yang menciptakan untuk mengakomodir berbagai semacam kebutuhan di dunia virtual. Fungsi dan manfaat sebenarnya dari virtual space ini sendiri cukup banyak untuk saat ini sendiri. Untuk saat ini sendiri seperti konsep utama dari virtual space ini adalah untuk entertainment, di mana entertainment masih menjadi prioritas utama dalam virtual space ini. Namun bukan berarti bahwa metaverse ini hanya digunakan untuk kebutuhan entertainment dan game saja. Dari beberapa istilah, kemudian ada strategi, serta ada tujuan inovasi. Di sini ada contoh inovasi khususnya dalam pembelajaran matematika. Di sini saya mengambil pembelajaran kontekstual teaching and learning atau seperti model CTL menurut Priyatanto tahun 2011. Inovasi pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antar materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan dari definisinya, maka dapat dikatakan ciri-ciri dari pembelajaran kontekstual yaitu mengaitkan atau konsep yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari anak dan perkembangan psikologinya. Ada pemanfaatnya di sini dari CTL. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep pada siswa karena metode CTL ini menganut aliran konstruktivisme. Dan yang ketiga itu kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh. Serta ada tujuannya yaitu pendekatan kontekstual bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan ke permasalahan lain dan dari suatu konteks ke konteks yang lainnya. Dengan transfer ini diharapkan siswa belajar dari pengalaman sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Kemudian keterampilan dan pengetahuan itu perlu diperluas dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit. Kemudian penting bagi siswa tahu untuk apa ia belajar, bagaimana ia menggunakan pengetahuan, serta bagaimana ia menggunakan keterampilan tersebut. Nah, sekian dari penjelasan terkait inovasi pendidikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.